True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Saudara, saya merasa siap-siap ada ibadah yang kedua. Banyak orang tidak paham Tuhan itu ada di mana-mana. Tetapi Tuhan tidak memanifestasikan kehadirannya di mana-mana. Nangkep maksud saya. Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi dia tidak memanifestasikan kehadirannya di mana-mana. Dia hanya memanifestasikan kehadirannya ketika dia menemukan pijaan, tempat landed, adalah mezbah. Anda lihat dalam perjanjian lama, selalu dia hadir ketika dia menemukan mezbah dan korban. Ukuran ibadah bukan hebatnya, ramenya perayaan, tetapi bagaimana keadaan mezbah kita. Mezbah bisa personal, tetapi mezbah juga bisa corporate. Waktu Salomo meresmikan bait suci, ada api yang turun dari sorga. Bukan karena gedungnya berlapis emas, tetapi karena Tuhan menemukan mezbah di sana. Dikatakan 40.000 sapi dan 120.000 kambing domba. Saya tidak tahu seberapa itu. 40.000 itu banyak sekali sak kota. Jadi mezbahnya nggak cukup. Dan Tuhan melihat itu. Dan ketika dia menemukan satu gereja lokal, ada mezbah di situ. Dia hadir. Dan saya harus akui, tidak semua gereja ternyata punya mezbah. That's the problem. Sehingga tidak semua gereja lokal mengalami kehadirannya. Saudara, mari kita teruskan. Ini sebuah serangkaian pengajaran. Dan saya info sedikit, share sedikit karena ini passion yang Tuhan taruh. Ketika saya melihat firman Tuhan sebagai dalam kacamata atau paradigma kerajaan, saya mendapat begitu banyak pengertian. Dan saya tahu ini bukan milik saya, it's not about me, ini tentang dia. Sehingga saya tidak lagi melihat Injil itu sebagai sebuah agama belief system semata. Tetapi sebuah berita kerajaan. Yesus Kristus adalah sebuah tokoh yang paling diperdebatkan. Sebab dia datang tidak membawa sebuah doktrin baru, tidak membawa sebuah ritual baru, tetapi dia membawa sesuatu yang hilang dalam hidup manusia. Yang tidak bisa dipulihkan dan ditemukan dalam agama adalah kerajaan Allah di dalam hidup manusia. Dan dari situ kita akan menemukan step by step. Ini kalau kembali gimana? Oke. Nama Allah kita ini Yahweh, Yudhwaha. Artinya aku ada. Enggak mau. Enggak mau. Tolong bisa, soalnya iya. Belum. Ini dibantu saya. Oke, kita akan review sebentar. Saya tidak akan paksakan habis. Oke, kembali. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh kasih. Katakan amin. Tetapi dia juga Tuhan yang punya tujuan. Dia punya Tuhan yang punya desain. Jadi dia nggak hanya bergerak hanya dengan kasih. Tapi dia bergerak dengan tatanan dan desain. Setiap ciptaan Anda lihat, kita lihat sebuah sistem. Kalau Anda lihat universe, bahkan New Age itu juga mengakui bahwa universe ini punya intelijen, katanya. Maksudnya begini, dia tidak mau mengakui ada Allah, makanya dia ganti dengan universe intelijen. That's not fair menurut saya. Intelijen itu enggak ada, alam itu punya intelijen. Harus person, adalah Tuhan. Saudara tahu, kalau bumi itu jauh sedikit dari matahari, maka kita beku. Sedikit lebih dekat dari matahari, maka kita akan
terbakar. Miringnya 23,5 derajat atau berapa. Ini kalau miringnya begini terlalu tegak, kita gone. Miringnya terlalu gone. Persis sudutnya. That's a system. Saya engineer. Saya tahu that's not accident. Harus ada engineer yang dibalik alam semesta ini. Ada sistem. Tubuh Anda itu punya sistem. Amin. Jadi dia Allah yang penuh kasih. Dia punya tatanan. Dan dia tidak melanggar tatanannya. Dia konsisten di dalam tatanannya. Ya. Demikian ketika dia menciptakan bumi dan sorga dan bumi. Ingat Kejadian 1 ayat 1. Alkitab ini dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1. Di mana pada mulanya Tuhan Allah menjadikan sorga dan bumi. Dan saya bahasakan sorga adalah mewakili the invisible realm. Satu realita yang tidak kasat mata. Bumi di antara ribuan planet dan galaksi menjadi perwakilan yang kasat mata. Yang bisa dilihat dengan mata. Dan dua realm ini didesain bukan separate, terhubung. Demikian ketika disusul dia menjadikan manusia. Dia mengambil bahan dari dua alam ini. Yang pertama adalah dari debu tanah. Tapi yang kedua dari nafasnya sendiri, ruah. Dan Allah itu di alam invisible. Jadi ada zat yang dari dirinya sendiri. Beda dengan ketika dia menjadikan binatang. Dia hanya menjadikan dari tanah liat dan diciptakan. Tapi ketika dia menjadikan manusia, ada sesuatu yang dari dirinya. The breath of life. Anda mencintai anakmu? Apakah anakmu paling pinter? Tidak. Paling hebat? Tidak. Kenapa kita mengasihi mereka? Karena sesuatu yang dari diri kita ada di dalam dia. Amin. Kenapa Tuhan menjadikan mengasihi manusia? Karena ada sesuatu yang dari dirinya. Ketika dia menjadikan manusia itu ditanamkan kepada manusia. Saya tidak tahu bagaimana dia menciptakan malaikat. Alkitab tidak menulis dengan detail. Tetapi saya percaya tidak demikian. Sebab malaikat tidak diciptakan serupa dengan gambarnya. Dan dia tidak hanya mengasihi kepada makhluk satu ini. Dia mengasihi di dalam sebuah perjanjian. Love in covenant. Sebuah kasih yang membawa orang yang dikasih untuk berjalan bersama. Sebuah kasih yang personal sifatnya, bukan hanya sebuah kebaikan yang general dan common. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya biasa? Biasa saja. Karena dia mengikut percaya Yesus. Dia hanya melihat Yesus menawarkan sebuah kasih yang umum. Anda gak akan ketemu mengalami kasih yang personal. Kecuali Anda mengalami sebuah perjumpaan dalam roh. Anda hanya ketemu sebuah konsep. Kita gak pernah ketemu Allah yang dia disebut aku ada. I am that I am. Dia bukan hanya he was, he is. I am. Ketika dia jadi I am, Anda bisa mengalami. Jadi kalau saya bahasakan, kenapa dia disebut dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya Allah yang tidak terjangkau menjadi terjangkau. Supaya Allah yang gak bisa dikenal. Karena dia api yang menghanguskan. Terang yang tidak terhampiri. Kita boleh
dikenal dan mengenal. Maka Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal, bahwa mereka mengenal Engkau. Injil diberitakan bukan hanya supaya Anda dan saya percaya Yesus, bukan hanya berhenti mengalami pengampunan. Pengampunan adalah satu pintu masuk. Tuhan lebih memilih kata penebusan. Di dalam penebusan artinya kau bisa diampuni dengan hanya ditebus, dibeli. Dan dia harus bayar. Dia tidak untuk mengampuni kita. Dia tidak hanya berkata-kata. Makanya Tuhan berkata, mana yang lebih mudah? Bangun, angkatlah tilammu, atau dosamu sudah diampuni. Untuk dia berkata, bangun, sembuh. Dia sebagai Allah, dia dengan kuasanya. Dan, tetapi untuk dia berkata, dosamu diampuni. Dia harus menebus. Dia harus tukar guling. Kenapa? Karena ini kerajaan. Nanti kita akan belajar. Kembali lagi. Anda sedang ditawarkan sebuah kasih yang personal. Kasih yang dalam perjanjian. Dan ketika Anda mengalami itu, Anda gak pernah sama. Seperti seorang gadis dinikahi oleh seorang pemuda. Dia gak pernah sama. Kalau pemudanya brengsek, dia akan menderita seumur hidupnya. Setuju? Kalau pemudanya baik, dia akan bahagia seumur hidupnya. That's the problem. Artinya menikah dengan seorang pemuda, tapi juga bukan wanita dinikahi pria. Pria cuma dapat perempuan jahat juga menderita seumur hidupnya. Artinya pernikahan itu menentukan hidupmu. Betul? Saya melihat orang baik hancur, remek. Karena dia ketemu pasangan yang salah. Makanya nasihati orang muda, be careful. Dengan Anda menikah dengan siapa. Kalau salah, habis. Karena ini sebuah kesatuan. Oke. Alkitab, mari kita lihat bukan sekedar sebuah buku agama. Dan kita orang Indonesia getol sekali dengan agama. This is a love story. Agamanya melahirkan tradisi. Kasih itu membawa kehidupan. Anda gak pernah bosan dengan kasih. Amin. Seperti Anda dan saya minum air. Percayalah. Jadi tujuan Allah menjadikan sorga dan bumi. Supaya pemerintahan yang di sorga dimanifestasikan atau membuat kopinya, bayangannya di bumi. Yang mewakili realita yang kasat mata. Dan melalui manusia, inilah desain dan tujuan abadi. Nanti Rabu oleh kemurahan Tuhan kami akan melaunching satu pelajaran Kingdom Theology. Apa yang saya sampaikan ini bagian ketika kita nyoroti Trinitas dalam paradigma kerajaan. Beginilah jadinya. Kita nggak menyoroti dengan filsafat, dengan dasar teologi yang ini. Tapi kita mau coba mendekati ini kerajaan. Nah, nanti dari sini ada hubungannya. Terhubung. Kenapa Tuhan itu dalam wujud Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab ini pertanyaan yang terus diajukan. Dan kita orang Kristen kebanyakan tidak bisa menjawab. Tuhanmu itu nganggur. Jadi telu. Sing bener siji apa telu? Jawabnya gimana? Nah, ini kan susah. Jadi ada rencana abadi, tujuan abadi. Bumi itu kopinya surga. Katakan amin. Yang memerintah di surga siapa? Tuhan.
Jadi yang memerintah di bumi harus kopinya Tuhan. Siapa? Manusia. Sehingga di bumi seperti ini. That's the idea. Jadi kekristenan tidak didesain untuk jadi orang lemah, nyerah sama nasib. Oh miskin di bumi nanti kaya di surga. No. Tinggalkan ide itu. Lemah di bumi nanti kuat di surga. No. Anda dan saya didesain untuk memerintah di bumi. Saya tidak katakan memerintah itu jadi politikus. Tidak. Tidak ada satu pemerintahan. Tidak ada satu orang tanpa punya satu otoritas. Anda lihat. Tuhan memutuskan dia tidak memerintah langsung. Lihat Mazmur 100 berapa itu? 15 ayat 16. Tuhan tuh pemilik sorga dan bumi. Tetapi dia memutuskan yang memerintah di bumi siapa? Manusia. Anda kaget. Jadi dalam kekristenan jangan semua dikasihkan Tuhan. Enggak sekolah, sembahyang, Tuhan tolong. Enggak kerja, pokoknya dikasih mana. Bisa, Tuhan bisa berbuat mujizat. Tapi bukan karena kita malas. Amin. Saya melihat ada banyak orang enggak mau kerja, enggak mau apa, cuma mau sembahyang. That's not right. Yesus tidak datang untuk kita jadi budaknya Allah. Ini statement ini keren. Perhatikan. Semua raja punya budak. Perbudakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan. Khususnya zaman dulu. Tapi ada satu kerajaan yang tidak. Rajanya gak punya budak. Kerajaan sorga. Sebab semua penghuninya diadopsi jadi anak. Bukan budak. Saya khawatir ide sebuah agama. Manusia suruh jadi budak. Buat saya ada 3 ragi. Herodes, Farisi, kerajaan Allah. Idenya ragi Farisi, manusia suruh jadi budak. Cuma yang kurang ajar, pemimpin agamanya yang jadi makelarnya. Ahli Taurat. Dia yang jadi hakim. Oh melanggar, gak cuci tangan. Gak melakukan sabat. Dia yang menghukum. Anda ngerti idenya? Hari ini praktek itu masih terjadi. Kebalikannya, ragi hero, siapa yang jadi Tuhan? Aku. Tuhannya jadi alat. Makanya dia tidak mau Yesus lahir. Karena ada raja. Sebab dia yang jadi raja. Tapi yang ketiga adalah ragi kerajaan sorga. Kita jadi anak, jadi pewaris. Tapi kita bukan memanipulasi Tuhan. Dan kita nggak ketemu Tuhan yang memanipulasi kita. Pelan-pelan ya, karena ini seri. Oke. Bible adalah cerita tentang kingdom. Bagaimana tujuan mimpi dari kerajaan itu dihadirkan. Melalui manusia. Jadi Tuhan tuh waktu menjadikan manusia, dia memanifestasikan seluruh cintanya dan rencananya kepada manusia. Sehingga di situ Anda menemukan sebuah pemahaman. Kenapa dan untuk apa aku ada? Untuk apa aku lahir? Di dunia ini. Dan kerajaan Allah, ini bagian dari pengajaran Kingdom Theology, tapi saya tidak detilkan tentunya.
Saya berharap ada yang ikut. Adalah kerajaan imam dan raja. Ada keimaman dan ada pemerintahan. Rajanya mana? Rajanya adalah Bapa, imam besar, dan raja segala raja. Ya, connect. Yesus itu imam besar dan raja segala raja. Ini Daniel pasal 7. Ini keren. Ini Bapa yang lanjut usia, pakainya putih, kursinya api yang menyala. Nah ini yang Bapa nggak bisa didekati. Karena dia api yang menghanguskan. Ada roda api, ada nyala api, sungai api, pokoknya api semua. Nah di situ beribu-ribu orang melayani dia, melayani pribadinya. Itu namanya imam, penyembah. Dan beribu-ribu laksa berdiri, itulah raja. Jadi penghuninya surga itu apa? Dua posisi, imam dan raja. Perhatikan, ketika dia jadikan Adam, dia punya desain. Adam jadi imam serupa, dia disiapkan untuk berintimasi. Ini dulu. Dia ditetapkan, didesain untuk jadi pasangannya, God's soulmate. Dia ditetapkan menjadi perwakilannya. Siapa yang suruh memerintah di bumi? Tadi itu manusia. Makanya Tuhan kata pertama, berbuahlah, bukan beranak cucu. Hasilkan buah, bertambah banyak, penuhi bumi, influence. Makanya garam dan terang itu apa? Influence. What is leadership? Influence. Untuk jadi terang Anda harus punya terang. Untuk jadi garam Anda harus punya rasa. Orang kecewa, orang capek, orang patah hati, dia gak punya rasa. Ya ketika dia disiapkan untuk jadi ahli warisnya, dia bukan budak, dia anak. Ketika dia bertumbuh jadi imam raja untuk mewarisi kerajaan. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan takut kawanan kecil, sebab Bapamu berkenan memberikan apa? Kerajaan. Tetapi hanya untuk orang yang akil balik. Kenapa banyak anak Tuhan tidak menikmati sense of the presence of kingdom? Karena dia gak akil balik. Sudah waktunya gereja menemukan teknologi rohani untuk bisa menghasilkan, melahirkan, membuka pintu. Menemukan pewahyuan supaya lahir gerejanya. Orang-orang yang akil balik. Apa sih akil balik? What is the idea? Anda dan saya itu rasa jadi pria, jadi laki, perempuan itu ketika Anda akil balik. Saya punya cucu 3 tahun, ya dia boy. Tapi dia dia ngerasa dia boy, dia perempuan atau laki. Betul enggak? Keberadaan realitas seorang apakah dia anak laki atau perempuan ketika dia mulai akil balik. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami realita sebagai anak Tuhan? Karena belum akil balik. Bukan berarti dia bukan anak Tuhan. Nah, desainnya sejak semula adalah ini. Jadi, dia lahirkan, bangkitkan Israel juga supaya lahir anak-anak Tuhan yang jadi imam dan raja. Dia lahirkan gereja bukan supaya Anda dan saya beragama Kristen. Supaya lahir dari gerejanya imamat yang rajani. Anda dan saya itu kalau saya bahasakan, kita ini anaknya konglomerat. Anda gak
sekedar cari makan. Anda disiapkan untuk mewarisi. Anaknya konglomerat nggak bisa hidup biasa loh. Dia harus sekolah. Kalau orang biasa sekolah supaya buat modal hidup. Anak konglomerat dia tidak lahir untuk sekedar nanti besok makan apa. Enggak. Dia disiapkan untuk bisa mewarisi perusahaan bapaknya. Jadi anak konglomerat itu enggak gampang. Makanya banyak yang kolaps juga. Anda lihat di sini. Nah, ini. Dan Tuhan itu Tuhan yang hadir. Ini keimamannya. Dia waktu di Taman Eden, ini yang terjadi. Dia buat taman di Eden. Anda lihat? Taman di Eden. Berarti taman itu bagian dari Eden. Bukan Taman Eden. Lalu dikatakan sungai mengalir dari Eden ke taman. Eden itu gunung. Eden itu portal. Ada sungai. Taman Eden itulah tempat Adam. Ini adalah tabernakel. Taman Eden itu ruang kudus. Eden itu ruang Maha Kudus. Dan di situ hanya ada 2 pohon. Bukan banyak pohon. Anda baca. Di luar taman baru banyak pohon. Inilah halaman. Kenapa Adam tinggal di situ? Karena dia seorang imam. Kenapa dia terusir setelah jatuh dalam dosa? Karena dia kehilangan jubah imam. Hanya imam yang boleh masuk di ruang kudus. Anda baca tabernakelnya Musa. Hanya imam, bahkan keturunan imam besar, anak Harun, yang boleh masuk melayani Tuhan di ruang kudus. Tuhan hadir di mana? Di ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Tuhan gak hadir di halaman. Anda gak bisa melihat kehadiran Tuhan di halaman. Anda baru bisa mengalami dia ada ketika Anda masuk ruang kudus. Amin. Oke. Siapa yang mau rindu mengalami kehadiran Tuhan? Amin. Ya. Anda harus jadi imam. Inilah idenya. Nah, Tuhan sejak awal dalam desainnya, dia tidak menjadikan sorga dan bumi itu terpisah. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Dosa bukan hanya sebuah pelanggaran. Dosa itu membawa kerusakan. Dosa itu membawa kerusakan. Mana ini? Masih jauh, nanti aja. Tetapi Tuhan dalam keterbatasan, bukan Tuhan terbatas, dalam tahap-tahap pemulihannya, Tuhan tetap menyatakan kehadirannya. Lihat, di Gunung Sinai, dia hadir. Saya bahasakan, Alkitab menceritakan Tuhan itu punya villa. Maka di seri 1 saya sudah bagikan, Tuhan itu hadir menyapa Abraham dalam wujud manusia. Oke? Lalu puncaknya di bait sucinya Salomo. Dia nyatakan hadir api dari surga turun. Terus kenapa dia menghadirkan gereja, melahirkan gereja? Supaya kita menjadi bait Allah. Tempat dia berdiam. Secara roh. Tuhan gak puas tinggal di dalam buatan something. Tuhan ingin tinggal di dalam manusia. Dan puncaknya adalah Yerusalem. Baru dikatakan, lalu aku mendengar suara nyaring, lihatlah apa? Kemah Allah, tabernakel Allah.
Jadi Alkitab itu dimulai tabernakel, ditutup dengan tabernakel. Tabernakel itu apa? Keimaman. Tetapi kita sudah belajar tadi bahwa Tuhan, pemerintahan kerajaan surga itu 2 jalur. Imam dan, ayo teruskan, raja. Bukan hanya keimaman tetapi pemerintah. Lihat, di Gunung Sinai dia hadir. Ini ayatnya. Nah, buat saya inilah manifestasi 3 pribadi ini. Lihat ya. Kalau yang namanya Bapa itu ekspresinya apa? Guru, kilat, api. Yang namanya Roh Kudus itu apa? Awan. Ya, bisa tiang api, tiang awan. Tetapi kalau Putra, sangka kala, bunyi. Dan ada 3 ekspresi yang hadir di Gunung Sinai. Ini penafsiran. Buat saya inilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, apa ide ruang Maha Kudus? Portal. Di antara tutup pendamaian dan sayap itu Tuhan bicara kepada imam besar dan kepada Musa. Jadi di tengah itu adalah pernah lihat film Jackie Chan yang medalion itu atau Avengers, masuk ke alam roh. Itu idenya. Nah, portal itu di mana? Siapa portal itu kalau hari ini? Loncat sedikit. Siapa? Yesus. Yesus itu kode akses. Akulah pintu. Sehingga kita yang fana, darah daging yang tidak bisa ambil bagian dalam kerajaan sorga. Baca 1 Korintus 15 ayat 51. Darah daging bukan berarti Anda itu gak perlu berbuat dosa. Anda bisa jadi orang baik-baik. Tetapi selama dalam darah daging, Anda dan saya gak bisa akses. Anda gak bisa be connected. Kayak air sama minyak gak bisa campur. Naturnya beda. Gimana darah daging bisa masuk? Yang fana harus diselimuti dengan yang ilahi. Itu yang namanya pengurapan. Makanya semua perkakas diliputi dengan apa? Emas. Imam-imam diurapi dengan minyak. Dia gak mau bau keringat. Darah daging. Bawaku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Jangan biarkan ku dipelantara. Anda gak harus jadi pendeta. Ketika Anda menerima Roh Kudus, Anda punya frekuensi. That's real. Anda seperti ketemu, Anda seperti punya wifi. Anda gak harus lihat secara kasat mata, tapi Anda bisa merasakan dalam roh. Ada sesuatu. Kami baru melayani di Jombang. KKR Hati Bapa menemukan jubah Bapa yang hilang. Saya melihat sesuatu yang amazing. Saya nyampaikan firman, saya menceritakan. Sebagai manusia saya berbicara. Ya tentu saya dengan doa. Tetapi di akhir khotbah, ketika saya menceritakan tentang cerita anak yang dipasung dan dijumpai Yesus. I sense it. Invisible, but I know that's real. Seperti embun turun dari atas. Masuk ruangan. Suasana itu langsung berubah. Saya ajak nyanyi. Mereka mulai nyanyi, mulai masuk.
Kalau saya bahasan gate itu terbuka. Dan tiba-tiba ada beberapa orang yang manifestasi. Wah. Kenapa? Kotoran-kotoran itu. Saya tidak terdisturb atau terfokus pada jeritan itu. Tapi saya melihat sebuah perbuatan kasih. Kasih yang dengan kuasa untuk membebaskan. Bukan kuasa yang cuma ngelus-ngelus. Karena dia kasih yang mau menyembuhkan, mau memulihkan. Jadi dari Eden sampai Yerusalem, ini satu pola yang sama. Kehadiran kerajaan memenuhi bukan hanya di alam tidak kelihatan tetapi di sorga. Sehingga sorga dan bumi kembali bersatu. Walaupun itu sorga dan bumi baru. Dan penghuninya dia tidak memakai tubuh yang fana. Tubuh kemuliaan. Anda dan saya menjadi makhluk abadi di sana. Siapa mau? Oh Yerusalem, kota yang mulia. Ada nyanyian itu ya. Orang yang masuk di situ, dia harus punya jubah. Orang yang punya jubah dan menjaga jubahnya bersih. Dia boleh makan buah pohon kehidupan. Enggak satu, sepanjang sungai. Pohon kehidupan yang menghasilkan buah. Bukan lagi bait, bukan lagi taman, tapi kota yang memiliki nuansa taman. Yerusalem baru. Jadi, Anda lihat bagaimana Tuhan memulihkan. Yang pertama, memulai dari ketika jatuh dalam dosa, dimulai dari altar, mesbah, Habel, Abraham. Masuk zaman Musa, itu menjadi bait. Satu bangsa. Di dalam bait ada mesbah. Di dalam mesbah belum tentu ada bait. Dan Tuhan mau hadir di dalam bait sucinya. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi wujud yang ultimate. Bukan berhenti pada bait atau temple, tetapi kingdom. Kerajaan. Di dalam kerajaan ada keimaman. Dalam bait belum tentu ada kerajaan. Makanya dia disebut anak Daud. Karena Daud itu seorang imam dan raja sekaligus. Anda disiapkan juga jadi imam dan raja. Yang kita perlu sadari ini bukan hanya istilah. Ini bukan hanya status. Ini bukan hanya berhenti de jure, tetapi harus jadi de facto. Apa de factonya jadi imam? Anda diurapi. Anda diberi kemampuan untuk akses. Ini bukan monopoli pendeta dan pengkhotbah. Apa itu raja? Anda punya otoritas. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi ini mengerucut apa? Kerajaan. Bagaimana kerajaan itu dihadirkan? Bagaimana cintanya bisa diwujudkan? Bagaimana tujuan abadinya boleh digenapi? Inilah kita akan temukan alasan engineeringnya. Kenapa Tuhan itu memanifestasikan atau Yahweh Elohim memanifestasikan dirinya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya belum bicara oneness atau Trinitarian, perbedaan. Jadi masalahnya kebenaran firman Tuhan itu adalah konstitusi kerajaan. Bukan sekedar sebuah tulisan atau belief system.
Ketika Tuhan berkata kepada Adam, kalau engkau makan buah pohon ini, kamu pasti mati. Itu nggak bisa ditawar. Nah, ketika manusia yang jadi imam raja, yang memerintah di bumi, Adam, itu jatuh dalam dosa, maka seluruh ekosistem yang menghubungkan surga dan bumi itu putus. Makanya Mazmur 24 dikatakan terangkatlah pintu yang berabad-abad. Putus, tutup. Sehingga manusia boleh beragama, tapi pintu itu tertutup. Dia nggak mampu akses. Lah kalau orang nggak ketemu, akhirnya yang disembah apa? Bukan Tuhannya, ritualnya, doktrinnya, agamanya. Tanpa dia sadari. Dia pikir dia nyembah Tuhan. Tapi dia nggak pernah ketemu Tuhan. Makanya dia fanatik dengan agamanya. Dia fanatik dengan doktrinnya. Sehingga aneh pelajaran kasih sesamamu, tetapi dalam realitanya beda doktrin bisa siwaan. Aneh. Siapa yang membunuh Yesus? Ahli Taurat. Dan dia berpikir dia membela, melayani Tuhan. Karena mereka tidak pernah mengalami, mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka percayai dalam seluruh doktrin dan ritual dan aktivitasnya. Bandingkan dengan Simeon yang memegang bayi Yesus, dia tahu dia ketemu Mesias. Ini tantangan buat kita. Saya tidak bertanya Anda percaya Tuhan. Saya mau tanya, apakah Anda mengalami pengenalan akan Tuhan? Tentu saja nggak sempurna. Kita dipanggil ngalami itu. Nah, ini sudah mulai mengerucut. Kita tidak pernah hidup di sebuah environment yang netral. Tiap hari tubuh Anda dan saya itu berperang melawan bakteri virus, betul? Maut itu eksis. Dan kita akan lihat maut itu manifestasinya apa? Pedang, kelaparan, sampar. Keuangan, kesehatan, dan juga perlindungan hubungan. Nah, sehingga, ya, baca ini. Keputusan Bapa mengutus putranya berinkarnasi sebagai manusia menjadi manusia. Bukanlah sebuah cerita dongeng, kebodohan, mitos seperti anggapan sebagian orang. Tetapi satu perwujudan kasihnya, maka ini penebusan. Manusia ini terhilang. Surga ini putus, yang menjadi desain semula. Sadar atau tidak sadar, kita ini merindukan surga. Apa buktinya? Munculnya agama. Agama itu sebuah ekspresi pencarian manusia akan surga. Enggak ada kucing, simpanse, gorila beragama. Betul? Karena dia tidak punya bahan dari surga. Kita ini bukan gorila yang pinter, bukan. Bukan kera yang berhigh intelligence. Yang membedakan mereka nggak beragama. Mereka tidak punya naluri untuk mencari sesuatu yang invisible realm. Hanya manusia. Pembunuhan pertama di dunia ini, kakak membunuh adik. Bukan rebutan harta. Soal apa? Cara ibadah. Ada sebuah pencarian, sadar atau tidak sadar. Saya tunjukkan alam bawah sadar. Ya ini relatif juga sih. Saya nih orang Chinese itu ada dua jalur. Joseon sama Toto katanya. Sekarang sudah lebih campur. Tapi zaman saya masih kental. Apa bedanya? Joseon kalau pagi makan roti, keju. Kalau Toto makan bubur ya.
Bahasanya satu Holland Spreken, satunya Mandarin. Saya lahir yang Josen. Kalau pagi makan roti, ya. Saya enggak makan nasi, makan roti sebulan enggak apa-apa. Tapi saya kelihatannya kurang suka sama Belanda, jadi saya mau jadi orang Londo. Jadi akhirnya pagi makan pecel saya, Madiun. Saya nasionalis. Saya sampai hari ini nggak bisa bahasa Belanda, padahal dileskan bahasa Belanda dulu. Ya, saya masih ingat papa saya kalau vervelen, ya, smaklek, ya itu beberapa kata-kata aja. Ya. Tapi satu hari, ini jujur, saya mendengar lagu Mandarin dengan sulingnya itu. Ada suatu rasa yang saya nggak bisa ceritakan. Tapi rasa itu mengatakan begini, tidak dalam kata apa, aku ini asalnya dari sana. Halo, aneh kan? Saya nggak pernah lihat Tiongkok. Saya nggak lahir, saya tidak dibesarkan dengan budaya Tiongkok Chinese. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya dulu waktu sekolah di luar, saya berkali-kali dipermuti orang Chinese. Dia ketemu saya, mungkin muka saya Chinese ya. Dia langsung bahasa Mandarin, sorry sir, I can't speak Mandarin. You are Chinese, how come you can't speak Mandarin? Katanya. Tapi saya punya satu sense. Iyo, aku ini Cino gitu. Kok bisa ya? Saya ngomong begitu sama pegawai saya yang orang Batak. Betul Pak, aku yo lahir di Jawa, tapi lagu Batak, kok yo opo ngono. Loh, aneh kan? Kan itu ada tanahnya. Kenapa kita merindukan surga? Karena kita ini dibuat dari bahan dari surga. Kita tidak didesain masuk neraka. Kita didesain untuk kembali ke sana. Menemukan surga. Amin. Tapi jangan tunggu mati. Di bumi seperti, that's the idea. Jadi ini perwujudan kenapa dia mengutus Yesus. Sebagai manifestasi kasihnya. Tetapi sekaligus sebuah langkah strategis dan terencana. Gak cuma kasih. Ini sebuah langkah yang strategis, penuh dengan perhitungan engineering. Bagaimana memulihkan yang rusak ini. Sebab Bapa punya kehendak, yang melaksanakan siapa? Direktur operasionalnya siapa? Siapa yang melaksanakan? Putra. Firman. Bapa mengasihi, bagaimana dia menyatakan kasihnya? Melalui putra. Bapa memberikan keselamatan, bagaimana dia mewujudkan keselamatan? Putra. Nanti kita akan lihat. Nah ini tidak dimulai perjanjian baru. Nah Anda harus belajar, saya dulu waktu sekolah Alkitab di GAB Parakletos, saya diajari bahasa Mandarin. Tetapi yang ini enggak diterima, tapi saya percaya. Karena bahasa Mandarin itu bahasa kode, seperti bahasa kimia. Jadi kata Bereshit itu dari Bet, Alef, itu kalau diterjemahkan. Anak Allah itu dihancurkan di atas kayu salib. Jadi rencananya Bapa itu bukan mulai perjanjian baru. Sejak dia menjadikan surga dan bumi, dia sudah tahu dalam kemahatauan karena dia Alfa dan Omega. Bahwa manusia jatuh dalam dosa. Bahwa dia akan membuat satu rencana pemulihan melalui putranya. Inilah kata yang terkandung dalam kata Bereshit. Nah apa yang di dalam kata dosa? Nyawa ganti nyawa. Karena itu tatanan kerajaan. Kamu mati. Mati itu gak bisa ditebus sama duit. Mati itu gak bisa ditebus dengan amal. Betul? Mati itu hanya ditebus dengan nyawa ganti nyawa.
Lah, nyawanya manusia kotor harus ditebus manusia bersih. Maka Yesus jadi manusia. Tapi tidak boleh lahir dari gen manusia. Makanya dia lahir tanpa ayah. Dia itu bayi tabung. Buat saya dia juga tidak mewarisi sel telurnya Maria. Karena dosa itu bukan hanya perbuatan. Dosa itu keadaan. Being. Gini loh. Semua agama mengatakan bayi lahir itu suci. Karena tidak dan belum berbuat dosa. Tapi Alkitab mengatakan kita lahir dalam dosa. Jadi dosa is not doing, being. Kucing itu punya anak apa? Ya kucing. Jadi manusia berdosa punya anak orang berdosa. Bioteknologi atau ilmu genetika membuktikan Alkitab ini benar. Bahkan saya pernah membaca bahwa dosa itu, kecenderungan itu sampai keturunan ketiga, keempat. Persis yang dikatakan Alkitab. Ini sains. Jadi Anda harus hati-hati. Kalau engkong Anda, bapak Anda haus, hati-hati. Itu nurun. Betul itu. Tetapi tidak harus Anda jadi haus. Ketika Anda terima Yesus, itu dicabut. Kalau Anda masuk dalam satu level. Kalau enggak, tetap haus. Walaupun orang Kristen. Percayalah. Ini problemnya. Banyak orang Kristen ya sudah apa adanya. Lah kalau keturunan kita enggak bisa memilih keturunan. Keturunan orang baik pun juga punya kelemahan. Enggak ada orang enggak punya dosa, betul? Cuma dosanya jenisnya beda. Besar kecilnya juga beda. Bukan cuma dosanya, rekaman traumanya itu masuk. Itu namanya epigenetik. Saya waktu baca ini gila. Alkitab itu betul. Ini kayak nurun. Rekaman itu kayak file copy paste itu. Ada seorang anak Yahudi nggak ikut Holocaust. Bisa mimpi nightmare. Siksaan bisa trauma. Ada orang lahir nggak ikut perang di situ, tapi melok benci. Anda tahu? Itu keturunan. Bisa melalui agama. Makanya salah satu orang Indonesia bencinya sama orang Yahudi, orang Israel itu di luar nalar menurut saya. Betul? Aneh. Kita nggak pernah dijajah sama Yahudi, kita nggak pernah disiksa sama Yahudi, kita nggak pernah perempuan Indonesia nggak pernah diperkosa secara massal seperti yang dilakukan tentara Jepang. Dan kita nggak pernah dendam sama Jepang. Kita nggak pernah dendam sama Belanda yang gatai 350 tahun. Halo? Tapi kita dendam sama Yahudi yang nggak ada alasannya. Spirit. Oke. Kenapa Yesus mati? Karena manusia bersih, manusia kotor harus ditebus manusia bersih. Nah dari sini kita baru mulai. Jadi Elohim itu, kata Elohim. Satu atau dua, satu atau tiga, satu atau esa. Jadi penyingkapan rahasia Trinitas, the Trinity of God, bukanlah tentang berapa jumlah Allah atau Elohim, melainkan tentang keberadaannya Dia. Di mana melalui keberadaan Dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, lewat itulah di mana Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Dia nggak bisa berkata begini, aku maha kuasa, kamu dosa, aku mencintaimu, sudah nggak apa-apa, wis mlebu nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa, wis. Tuhan nggak bisa KKN. Tuhan menghormati firman-Nya. Allah kita ini bukan pagi tempe sore deli. Lihat ini.
Ini ngeri. Oh, enggak ada di sini. Mana ini? Nih. Yang kuning bawah. Engkau meninggikan apa? Perkataanmu melebihi apa? Namamu. Itulah Tuhan. Jadi dia harus melakukan itu dalam rambu-rambu yang dia sudah tetapkan sendiri. Raja Darius tidak bisa mencabut peraturannya. Pernah baca di kitab Daniel? Nggak bisa. Dia nggak bisa menyelamatkan Daniel. Tapi Tuhan bisa. Tanpa melanggar ketetapannya. Di satu sisi kita jangan main-main. Di satu sisi yang lain. Kita harus percaya apa yang dia katakan. Dia nggak mungkin mengingkari. Amin. Anda pegang janjinya. Dia nggak pernah bohong. That's the point. Pak, doaku nggak dijawab. Saya khawatir beberapa doa bukan nggak dijawab. Nyampenya belum. Belum pernah sampai ke sana. Anda harus bisa ngirim WA sampai sana. Kalau Anda lempar kertas ini nggak bisa tutup, saudara. Anda harus masuk di wifi itu. Anda harus punya Android. Anda harus punya aplikasinya. Amin. Anda mulai tertarik. Lewat keberadaan Bapa, Putra, Roh Kudus. Baru dia bisa memanifestasikan kasihnya. Dan mewujudkan tujuan abadinya. Dan dia lakukan itu melalui putranya. Yang kita harus sadari, keberadaan Tuhan itu tidak sama dengan keberadaan kita. Jadi misalnya Tuhan itu, saya di sini, saya nggak bisa di situ, betul? Tapi Tuhan di sini, dia bisa di situ. Bahkan Tuhan itu bukan hanya mahadir secara ruang, dia bisa di sini, bisa. Dia bisa hadir secara waktu. Mungkin sulit dibayangkan. Waktu yang lalu Tuhan itu ada. Yang namanya awal bahkan. Tapi Tuhan ada di masa mendatang enggak? Ada. Ya apa ya? Tutup sana. Makanya dia sudah ada, dia ada dan dia akan datang. Lah kita cuma berada di mana? Sekarang, satu slash. Anda nggak bisa di masa lalu, Anda nggak bisa di sini. Pernah lihat film Endgame? Avengers? Nah, di mesin waktu. Itulah prinsip inner healing. Apa itu orang trauma? Sebuah rekaman masa lalu. Baik dari dia maupun dari nenek moyang. Dan itu sudah terjadi. Perkosaan misalnya. Atau satu apa. Itu gak bisa hilang. Secara psikologi gak mudah. Apa itu inner healing? Kita minta Roh Kudus. Yesus hadir di waktu itu. Dan kasihnya, kuasanya menyembuhkan. Sehingga yang sekarang jadi pulih. Anda dan saya tidak boleh kalah sama Hollywood. Hollywood itu ngerti. Ini unsolved problem. Thanosnya sudah menang. Pernah lihat gak? Oh, belum lihat, perlu lihat itu. Thanos sudah menang. Unsolved problem. Tapi bisa. Lewat mesin waktu. Dibawa ke sana, diperangi lagi, menang. Di sini berubah. Ketika masa lalunya dirubah, masa sekarangnya jadi berubah. Terus yang terakhir, Kapten Amerika mencari kekasihnya yang di masa lalu. Wow. Jadi keberadaan Tuhan, dia bisa di sana, dia di sini.
Jadi dia tiga. Satu bukan berarti dia itu, kalau dia tiga pribadi bukan berarti itu Allah itu tiga. Dia itu transenden. Saya tantang begini. Tuhan itu jauh atau dekat? Tolong dijawab. Jauh ya dekat. Tuhan itu di luar atau di dalam? Bisa di luar, bisa di dalam. Tuhan itu besar atau kecil? Bukan cuma besar toh, cilik juga. Kalau dia cuma besar enggak bisa masuk dalam hatimu. Anda harus lihat. Kita enggak boleh mengkotakkan Tuhan dalam dimensi pikiran kita. Tetapi dia tiga pribadi. Tapi saya tidak nyalakan orang yang oneness. Karena memang juga manifestasinya. Nanti kita lihat. Nah mari kita. Coba dibaca. Ini ahlinya Pak Samuel ini. Barashit bara Elohim. Coba saya tidak kelihatan. Barashit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Nah kata him sendiri itu menunjukkan apa? Jamak. Kata sorga hasamayim itu juga jamak. Sehingga di dalam King James diterjemahkan heavens. Bukan heaven. Heavens. S. Hasamayim. Makanya sorga itu ada level-levelnya. Jadi Elohim itu satu atau jamak? Jamak. Karena itu yang disebut echad. Perhatikan ya, makanya kita harus melirik konsep Ibrani. Ada kata yang tidak diterjemahkan. Lihat, ini kosong. Kosong. Mana? Itu kosong. Et, itu kosong. Itu huruf apa? Alep. Tet itu huruf terakhir. Alep itu huruf pertama. Alep itu lambangnya sapi. Pemerintahan. God. Awal. Tet itu cross. Covenant. Salib. Awal dan akhir. Ini enggak diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Ini teologi Yunani enggak bisa membedah. Nah, ini semua diterjemahkan, yang et itu enggak ada. Kosong. Apa artinya? Lihat. Siapa yang menyebut dirinya aku awal dan akhir? Yesus. Yesus sudah ada di situ. Jadi ini gini. Shema Israel, ya, Ulangan 26 ayat 4, Ulangan 644 itu syahadatnya orang Israel. Dengar Israel, Tuhan Allahmu itu, Tuhan itu, Yahweh itu adalah Allahmu, Yahweh itu Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Mereka nggak berani ngomong Yahweh. Adonai, Tuhan. Echad, bukan Yahid. Apa bedanya Yahid sama Echad? Echad, Yahid itu tunggal. Satu yang adalah satu. Echad satu yang jamak. Lihat ya. Misalnya laki-laki dan perempuan bersatu, maka keduanya menjadi satu. Itu echad. Lalu apa? Satu tandan anggur itu echad. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal. Itu Yahid. Padahal anaknya dua. Tapi secara roh anaknya Abraham cuma satu. Ishak. Itu Yahid. Jadi kata satu itu dalam bahasa Ibrani ada dua. Yahid dan Echad. Dan Tuhan kita bukan Yahid tapi Echad. Tapi sampai hari ini orang Israel nggak mau mengakui. Nah, jadi syahadatnya ini. Nah, bahasa Mandarin itu mirip bahasa Ibrani.
Ini juga spirit itu juga ada 3 mulut. Tuh ada 3. Lalu yang namanya Tuhan itu penghubung raja dan Tuhan dan raja itu mirip toh. Wang sama Cu. Ya saya enggak bisa tapi ya kula aja. Itu di sorga dan bumi dihubungkan oleh salib. Dia penghubung sorga dan bumi. Nah, mari kita nanti praktek sedikit ya. Jadi, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Gereja dalam bahasa Ibraninya apa? Kita bukan Israel, kita Israel rohani. Apa? Kahal. Shema Kahal. Ayo 1, 2, 3. Shema Kahal. Adonai Elohinu. Adonai Echad. Kalau mau lebih persisnya, Shema Kahal. Yahweh Elohinu. Yahweh Echad. Kita dengarkan. Tolong ditayangkan klipnya. Saya mendengar ini hati saya tersentuh. Sehingga kita lihat Kristen itu bukan agamanya bule. Kalau Anda lihat nadanya ini mirip. Bukan kita yang mirip, mereka yang meniru kita. Tolong besarin. Ya. Suaranya. Suaranya. Kados. Buka hatimu. Ini loh Allah kita. Itu masjid apa? Kubah Mas itu, bukan Aqsa, masjid Kubah Mas. Cukup. Kados. Kita praktek ya. Masukkan PowerPoint-nya. Bangkit berdiri. Kita nggak menyembah Allah yang berbeda. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya ada satu Allah. Bapa. Nggak ada yang lain. Letakkan tanganmu di sini. Shema Kahal. Adonai Elohinu. Adonai Echad. Shema Kahal. Yahweh Elohinu. Yahweh Echad. Dialah Bapa kita. Hanya Dia Allah yang benar. Dia nggak tinggal di kota lain. Dia nggak memilih bangsa lain. Dia mengikat perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub.
Dan dia mengutus putranya. Bukan untuk membuat agama baru. Supaya kita terhubung kembali. Dan menikmati kerajaan yang hilang. Kita sama-sama katakan. Shema Kahal. Adonai Elohinu. Adonai Echad. Kados. Kados. Kados, angkat tanganmu. Melalui putranya kita, orang-orang kafir katanya, menjadi pewaris Adonai Elohim Sevaot. Tolong ditayangkan. Kados, kados. Kados, kados, kados. Hanya Dia Allah yang benar. Kados, kados, kados. Adonai Elohim Sevaot. Shema Kahal. Adonai Elohinu. Adonai Echad. Adonai Elohim Sevaot. Aku mengikat perjanjian dengan umatku. Oleh Roh Kudus, kita bukan hanya mendengar, kita bisa melihat Dia ada hadir. Haya Veyofe Veyafo. Saya undang kita angkat kedua tangan, kita pejamkan mata. Saudara yang sakit, saudara yang susah, saudara yang berbeban berat, ketika kau menyembah Dia, Dia bukan sebuah cerita, Dia ada, Dia hadir, Dia menyembuhkan orang yang sakit, Dia memulihkan orang yang patah hati. He heal the broken heart. Dia menyembuhkan orang yang tertolak. Tidak ada Allah seperti Dia. Dia mengikat perjanjian dengan kita. Kita jarang yang liar dijadikan anaknya melalui putranya. Dengan lembut. Asih ya veyo Asih haya veyo veya. Tetap angkat tangan, sembah Dia. Haseh. Dia berkata kepada Musa, katakan kepada Fir'aun, Israel itu anakku. Dan hari ini Dia berkata kepada dunia, gereja adalah anak-anakku. Serhaya veyo veyafo. Sembah Dia. Yesus.
Adakah di antara saudara yang datang dengan membutuhkan doa secara khusus? Ketahuilah dia Allah yang mengikat perjanjian. Ketika umatnya berseru pada dia, dan di atas perjanjian itu, dia mendengar.